Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masih ada ruang, masa dan kesempatan. Yalah, kata orang, selagi kita punya masa untuk bernafas, nafas yang kita hirup dan kita hembuskan adalah satu rahmat Allah Ta'ala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Ar-Rahman ayat 13, nikmatku yang mana satu yang hendak engkau dustakan. Jadi Alhamdulillah hari ini masih punya masa dan kesempatan. Sebenarnya aku kurang sehat untuk beberapa waktu ini. Aku tak sehat. Tak sehat dari sebab banyak perkara. Mungkin sebab cuaca, mungkin sebab tak tentu makan, tak tentu minum, tak tentu tidur, tak tentu rindu, tak tentu macam-macam tak tentu. Jadi pedulilah. Itu tak peduli, kerana memang tak ada siapa pun yang peduli. Okey, baiklah. Hari ini aku nak bercakap dari hal yang aku rasa sensitif. Apa yang aku maksudkan dengan sensitif? Aku tak bermaksud sebenarnya untuk bercakap dari hal dasar kepimpinan atau dasar kerajaan yang baru. Tak, kerana politik bukan bidang aku. Itu bidang mereka-mereka yang mungkin lebih tahu, yang lebih arif dalam hal bidang-bidang politik. Cuma aku rasa terkilan. Apa yang aku terkilankan? Apabila aku dengar ada setengah-setengah mereka di luar sana yang mempersendakan dan memperkecilkan Islam sehingga rukun Islam, yakni solat 5 waktu itu dipersendakan. Sebenarnya untuk apa? Kalau kamu rasa kamu hebat dan kamu betul dengan agama kamu, silakan. Tapi jangan kamu mencerca agama orang lain. Aku nak bagi tahu, jikalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak berpesan kepada umatnya agar jangan kalian mencerca agama dan kepercayaan orang lain, nescaya aku orang yang pertama-tama tampil untuk mencerca agama kalian. Aku orang pertama yang tampil. Tapi kerana Rasulullah mengingatkan agar janganlah kamu mencaci maki, mencerca dan menghina agama dan kepercayaan orang lain. Sebenarnya, jika dikatakan ilmu di dalam Islam, ilmu bukan sedikit, bukan sedikit. Tapi aku nak ingatkan, jika bukan kerana aku ini berpanut pada agama Islam, berpegang pada jalan kerohanian, berpegang pada jalan tasawuf, pada jalan darwis. Jika bukan, aku berpegang di atas jalan yang sudah Nabi pesankan. Dengan apa yang aku ada, dengan ilmu yang aku tuntut atau diajarkan semenjak aku dari kecil, dari keturunanku, dari Pulau Besar Melaka. Aku boleh sahaja sebenarnya mematikan siapapun kamu, apapun kamu, dari manapun kamu, dari gunung manapun kamu, dari bukit manapun kamu, dari busut manapun kamu, dari tanah rata, dari hutan belantara atau tanah payah. Aku boleh selesaikan kamu hanya dengan duduk bersila
Tak sampai satu malam nyawa kamu terenggut. Itu di atas apa yang aku pelajari dan aku diajarkan oleh keturunanku. Itu apa yang aku diajarkan oleh guruku. Tapi aku ingat pada pesan guru, ingatlah wahai anakku, bahwa mematikan itu mudah. Itu mudah bagi kamu. Tapi kamu takkan boleh mengembalikan nyawa yang sudah kamu matikan. Kamu boleh mematikan, namun kamu tidak boleh menghidupkan. Kerana menghidupkan itu adalah rahasianya. Karena itu Allah berfirman, jikalau kamu hebat, kembalikanlah nyawa yang sudah berada di kerongkongan. Dan seandainya, kata guru, ada Tuhan lain selain dari aku di bawah kolong langit ini, carilah Tuhan lain selain dari aku di bawah kolong langit ini. Jadi aku ingatkan, siapapun kamu, apapun kamu, ilmu apapun kamu, dari manapun asal usul kamu, menghina, caci maki, merendahkan agama orang lain dan kepercayaan orang lain, itu tidak ada di dalam mazhab agama yang diajarkan, yang dipanuti oleh orang-orang mukmin dan mukminat. Tidak. Kamu rasa kamu berkuasa, kamu punya harta pangkat dan kedudukan, kamu punya kekayaan, uang ringgit, intan, berlian, emas, perak. Tapi ketahuilah oleh kamu, aku dan puak jua aku tidak dibesarkan dengan harta dan kekayaan kamu. Aku tak pernah makan sesuap pun harta dan hasil dari kamu. Tidak. Jangan kamu hina orang-orang Islam, orang-orang mukmin, khususnya di tanah Jawi ini. Jangan. Jika kamu hebat, kelak bila sampai pada masanya, tunjukkanlah kehebatan yang kamu ada. Bukalah dada kamu, keluarkan segala ilmu yang kamu ada. Apabila masanya sampai, kecil tapak tangan, nyiru, aku tadahkan. Kata guru, anakku, apabila masanya sampai, lihatlah tikaman anak Laksmana ini, datangnya datang berani, tikamnya tikam berani, tikamnya bertubi-tubi, kakinya seolah tak jejak ke bumi. Ini tanah Jawi, tanah yang diperjuangkan oleh nenek moyang, tanah yang diperjuangkan oleh para wali, tanah tempat tumpah darah, tempat mengalirnya air mata Uri Temuni, ketuban Bali para wali yang melahirkan anak-anak bangsa, bahkan muntah para wali berdiri anak bangsa Jawi di sini, bahkan tersebarnya agama Islam di sini. Tak kala itu, agama yang menjadi panutan, khususnya anamisma, bukan sedikit-sedikit. Tapi Islam boleh tembus, kerana agama Islam di dalam kebatinan dan kerohanian tidak akan terkalahkan. Tidak akan. Betapa hebat pun ilmu kamu,
Betapa hafiz pun kitab yang kamu baca, ini adalah kitab paling tua dan paling lama, paling uzur, kata guru. Anakku, engkau miliki kitab yang paling tua dan paling uzur, kitab yang tak akan musnah, tidak pecah digendong, tidak basah direndam, tidak hangus dibakar. Bangkitlah anakku, kerana kitab itu, ser dan seru-sernya adalah nyawamu sendiri, adalah hayatmu sendiri, adalah nafasmu sendiri, tintanya adalah lidahmu sendiri, adalah darahmu sendiri. Apakah bangsanya kamu? Jika kamu membenci orang-orang Islam dan orang-orang mukmin, sesungguhnya kamu bukan lawan pada orang-orang Islam dan orang-orang mukmin. Karena orang Islam dan orang mukmin tidak perlu memerangi kamu dengan batu, kayu dan senjata. Kerana senjata yang paling mantap bagi orang-orang mukmin adalah doa. Doa adalah senjata bagi orang-orang mukmin. Tak kira siapapun kamu, apapun kamu, dari gunung mana, dari bukit mana, dari buset mana, dari tanah rata atau tanah payah sekalipun, bangsa Jawi bukan lawan kamu. Bukan. Bangsa Jawi adalah satu bangsa yang dijajah berulang-ulang, berkali-kali dijajah. Tetapi ketahuilah kamu, bangsa Jawi tidak pernah kalah di dalam pertempuran menentang musuh. Tidak pernah, sekalipun dikhianati oleh bangsanya sendiri. Bangsa Jawi, huruf Jawi tidak pernah hilang dari jiwa dan kalbu orang-orang mukmin yang sejati. Tak akan dan tak akan. Ini bangsa Jawi, darahnya jika menitis ke air, kata guru, menjadi hayat, menjadi lintah yang akan meresap masuk ke urat nadi kamu, yang akan meminum darah kamu. Kata guru, telah aku minum seketul darah, setempurung darah, setempayan darah, setelaga darah, putih darah, selaut darah. Kamu adalah waris. Kamulah warisan yang dicintai oleh Rasulullah SAW pada zaman-zaman yang akhir ini. Maka bangkitlah anakku, dengan cinta, dengan hati seorang darwis. Bangkitlah dengan cinta kepada Allah dan Muhammad, kerana tidak ada yang lebih tinggi melainkan Islam. Tidak ada. Tidak ada yang lebih tinggi melainkan Islam. Masa akan sampai, karena masa berjalan, merangkak, menyusur. Masa akan sampai. Matahari tidak selalunya cerah. Hujan pasti berhenti. Bangsa Melayu, bangsa Jawi akan bangkit. Akan bangkit. Kerana ini adalah bangsa ajam. Ini adalah bangsa ajam sebagaimana sabda Nabi.
akan sampai satu masa jika bangsa Arab itu tidak memperjuangkan dan tidak mencintai agamaku, akan bangkit satu bangsa di timur jauh. Mereka itu orangnya kecil, tapi semangatnya, ilmunya, penuh power. Mereka adalah pencinta-pencintaku dan aku mencintai mereka. Jadi, hati-hati jika bicara dari hal Islam. Lidah jangan asal goyang, jangan, kerana sekelip mata wajah kamu terakam di dalam anak mata. Kamu sebenarnya dalam kesukaran yang tidak kamu duga. Ini ilmu tauhid, ini ilmu marifat, ini ilmu darwis, ini ilmu laksmana. Ini garis laksmana membujur engkau lalu berlalu, engkau mati, melintang, engkau patah, muntah, berdarah. Kata guru, darah masih merah, pekat dan likan, dendam masih membara. Kelak akan sampai masa setiap generasi, setiap anak Jawi adalah taming sari, adalah sari bumi. Dadio lantaranku, bayu lantaranku. Baiklah, aku akan sambung nanti. Karena ada hal yang perkara yang penting yang mau aku sampaikan dari bangsa dan umat. Di atas penghinaan, di atas pembakaran Al-Quran. Bahkan ada yang melemparkan dan membuang Al-Quran di dalam sungai. Bahkan ada yang mempertikaikan solat 5 waktu. Baiklah, Quran yang kamu bakar tidak menunjukkan kamu hebat. Jika Quran yang kamu campak ke sungai dan laut sebenarnya tidak menunjukkan kamu hebat. Tidak. Kerana bangsa Melayu adalah bangsa padi. Tunduknya, tunduk berisi. Jangan sampai kamu kelaparan kerana padi tidak berbuah. Kita sambung nanti. Aku sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.